Bab 761. Iris sangat frustrasi. Dia dengan tegas menolak menjual Elegante, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia juga meninggalkan kemungkinan untuk keluarga yang itu. Mendengar alasan Iris, Gilbert dan yang lainnya terdiam. Mereka tahu bahwa Iris benar. Meninggalkan Elegante Group pasti akan menguntungkan keluarga yang. Namun, tentunya mereka tidak bisa meninggalkan Elegante dan menelantarkan Yang Group. Mereka tiba-tiba terjebak dalam posisi sulit, tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Gilbert dan yang lainnya sudah diyakinkan oleh Iris, Daisy tidak panik. Dia tersenyum dan berkata dengan tenang, "Gilbert, karena Iris tidak ingin menjual Elegante, maka lupakan saja. Tapi, apa yang akan kita lakukan dengan situasi keuangan kita jika kita tidak menjual Elegante?" Kata Gilbert dengan khawatir. "Itu mudah. Kurasa kita bisa meminta bantuan Harold Lowe," kata Daisy. "Raja Utara." Gilbert tercengang. Benar sekali. Keluarga yang terjerumus ke dalam kesulitan ini karena keluarga Field, keluarga Collins, keluarga Sear, dan keluarga besar lainnya telah memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan perusahaan kita. Mereka mencoba mengambil keuntungan dari ini, tetapi hanya Raja Utara yang tidak ikut ambil bagian. Menurutku Harold tidak melakukannya karena dia masih ingin menjalin hubungan dengan keluarga yang. Dia tidak ingin menyinggung kita demi keuntungan kecil. Kata Daisy tegas. Ya, itu mungkin. Gilbert mengangguk tanda mengerti. Dari permukaan, Harold sama sekali tidak berpartisipasi dalam semua ini. Dia tahu bahwa Harold tidak memiliki reputasi sebagai orang baik di dunia bawah. Fakta bahwa Harold bersedia melepaskan keuntungan mudah seperti itu pasti berarti dia masih punya harapan untuk pernikahan itu. Kalau begitu, kenapa kita tidak setuju saja dengan usulannya? Dengan begitu, kita bisa menggunakan kekayaan mereka untuk mengatasi kesulitan keuangan kita dengan mudah. Harold bahkan sudah setuju saat itu, asalkan Iris dan Jacob menikah, keluarga Lowe akan bersedia tunduk kepada keluarga yang tanpa syarat. Sejujurnya, dengan bantuan Raja Utara dan keluarganya, bahkan jika sesuatu terjadi pada tetua, pasukan lain di kota Springfield tidak akan bisa melakukan apapun kepada kita. Kata Daisy dengan mata berapi-api. Itu, Gilbert langsung diyakinkan oleh Daisy. Elder yang sudah koma, sulit untuk mengatakan apakah hidupnya akan berakhir dalam bahaya suatu hari nanti. Dengan kesulitan yang dialami kelompok muda, jika tetua muda kehilangan nyawanya, kelompok muda kemungkinan besar akan dimakan habis oleh keluarga-keluarga besar lainnya. Kelompok muda pada akhirnya akan hilang sepenuhnya, dan keluarga muda akan hilang sepenuhnya. Namun, selama keluarga yang berhasil mendapat dukungan Harold, situasinya akan berbeda. Dengan kekuatan Lowe, akan sangat mudah bagi mereka untuk membantu kelompok yang mengatasi kesulitan mereka. Bahkan jika Elder yang benar-benar mati, keluarga besar lainnya tidak akan berani bertindak gegabah terhadap keluarga yang karena takut akan kekuatan gabungan keluarga yang dan Raja Utara. Itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk membalikkan keadaan. Tentu saja, Gilbert bukan satu-satunya yang yakin, yang lain juga. Mereka tahu betul bahwa keluarga yang akan mempunyai pijakan yang kokoh bahkan jika penatua yang tidak pernah bangun selama keluarga yang menjalin aliansi dengan keluarga Lowe melalui pernikahan. Terlebih lagi, saat keluarga yang menguasai kekuasaan Raja Utara, mereka akan memiliki cukup kekuatan untuk menjadi kepala 4 keluarga besar dan bahkan memonopoli seluruh kota. Bab 762. Itu telah menjadi impian mereka selama bertahun-tahun. Tidak, aku sudah bilang padamu, aku tidak akan setuju untuk menikah dengan Jacob. Kakek sudah setuju dan sudah menolak lamaran itu beberapa hari yang lalu. Kata Iris dengan marah. Dia tidak pernah menyangka Daisy begitu jahat, awalnya dia ingin agar Daisy menjual Elegante, lalu berbalik dan berencana untuk menikahinya dengan Jacob tepat setelah itu. Itu sungguh menjijikkan. Itu dulu, dan sekarang. Sebelum ini, yang lebih tua mengurus semua urusan keluarga, tapi sekarang dia sakit, ayahmu yang membuat semua keputusan. Daisy mencibir. Ya, Daisy benar, Gilbert, sekarang situasinya sudah berbeda. Keluarga yang sedang dalam situasi yang buruk. Jika kita menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga Lowe, itu akan sangat baik untuk keluarga.
Benar sekali, Gilbert. Selama kamu setuju untuk membiarkan Iris dan Jacob bertunangan, kami akan segera mendukungmu untuk menjadi kepala keluarga berikutnya. Mereka menginginkan aliansi pernikahan antara kedua keluarga sejak awal. Hanya saja, Elder Yang telah dengan paksa menolak semua ide tersebut. Dengan keadaan Elder Yang dan situasi keluarganya yang menyedihkan, niat tersebut diperbarui. Gilbert merasa sangat emosional saat itu. Meskipun dia adalah orang pertama yang akan mewarisi keluarga, kekuatan dan kemampuannya tidak istimewa. Bab baru setiap hari hanya diunggah di alaninis.com. Selain itu, ada masalah dengan Yang Group yang sudah membuat banyak anggota keluarga tidak senang. Tidak akan mudah baginya untuk mewarisi keluarga dengan lancar. Namun, pada saat itu, selama dia menyetujui pernikahan itu, dia akan dapat memperoleh dukungan mereka dan dengan mudah mengambil alih posisi kepala keluarga. Tidak mungkin dia tidak tergoda dengan hal itu. Namun, dia tahu bahwa Iris tidak akan pernah menerima pernikahan politik. Akan sangat tidak tahu malu baginya untuk menjual putrinya demi kekuasaan dan keuntungan. Dia jelas-jelas ragu-ragu. Ayah, bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan setuju. Tidak bisakah ayah memaksaku? Pinta Iris kepada ayahnya. Sebelum Gilbert sempat menjawab, Daisy bergegas maju. Iris, ini bukan pilihanmu. Kami memintamu untuk menjual Elegante sebelumnya, dan kau menolaknya. Sekarang, kami memintamu untuk menikahi Jacob, dan kau masih menolak. Apa yang kau inginkan dari kami? Kau adalah putri keluarga ini. Sekarang keluarga ini dalam kesulitan, kau membiarkan keluarga ini terpuruk demi dirimu sendiri. Kau terlalu egois, kata Daisy dingin. Mendengar kata-kata Daisy, Gilbert kehilangan keraguannya dan membuat keputusan. Iris, aku memberimu kesempatan di sini. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Entah kau menjual Elegante untuk membantu keluarga, atau kau menikahi Jacob. Kau dapat menentukan pilihanmu sendiri. Kata Gilbert dingin. Iris memucat. Suasana hatinya benar-benar hancur. Dia telah mengorbankan banyak hal demi keluarga, bahkan kehilangan satu-satunya pria yang dicintainya. Namun, apa yang ia dapatkan sebagai balasannya? Ia harus menjual Elegante yang telah ia besarkan dengan susah payah, atau bertunangan dengan Jacob. Dia merasakan hawa dingin di hatinya. Terserah, aku akan menjual Elegante saja. Iris menggigit bibirnya sebelum dia pergi dengan sedih. Bab 763. Sambil menatap Iris yang perlahan menghilang, Dale tersenyum senang. Hari berikutnya adalah hari Sabtu, jadi hari libur. Pagi harinya, Leon tiba-tiba mendapat telepon dari Ariel yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan dengan Idus. Setelah itu, Leon mengajaknya bertemu di sebuah kafe mewah di pinggiran kota. Di Star Cafe, Leon bergegas menghampiri dengan sepeda motornya. Tepat saat ia menghentikan sepeda motornya, pintu mobil Maserati merah di sebelahnya tiba-tiba terbuka, hampir membuatnya terjatuh. Tepat setelah itu, seorang wanita cantik, modis, dan bertubuh bagus keluar dari mobil dengan ekspresi sinis. Dasar bodoh, lihat kemana kau pergi. Kau tahu cara parkir. Apa kau pikir kau sanggup membayar biaya perbaikan jika kau menabrakku? Wanita muda itu membentak Leon, menatap sepeda motor yang dikendarai Leon dengan jijik. Leon terkejut ketika tiba-tiba teringat akan kecantikan Ariel. Pertama kali dia bertemu Ariel, situasinya sangat mirip dengan ini. Pintu rumah Ariel hampir saja menjatuhkannya, tetapi dia tetap saja memarahinya dengan tidak masuk akal. Namun, Ariel sedikit lebih sopan. Bahkan saat memarahi Leon, nada suaranya tidak terdengar sombong. Wanita di depan berbeda. Dia tampak seolah-olah merasa dirinya lebih unggul dari orang lain. Bodoh, kurasa kau tahu tempatmu. Melihat Leon tidak mengatakan apa-apa, wanita itu mencibir Leon. Setelah itu, dia pergi dengan arogan, tampak seperti dia tidak ingin berurusan dengan seseorang yang berkelas rendah seperti Leon. Leon tersenyum kecut saat melihat wanita muda itu pergi. Dia bukan lelaki yang akan berkelahi dengan wanita. Bahkan jika wanita itu bersalah, dia tidak akan repot-repot memikirkan hal-hal remeh seperti itu. Setelah itu, Leon menghela napas sebelum dia memasuki kafe. Di kafe,
Ariel sedang duduk di sudut dengan ekspresi khawatir di wajahnya, menunggu Leon. Ariel, apa terjadi sesuatu? Leon melupakan apa yang terjadi sebelumnya saat dia berjalan dan duduk di depan Ariel. Leon, sesuatu terjadi pada Elegante. Tadi sore, Iris tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menjual Elegante karena suatu alasan. Dia meminta Ashwin dan saya untuk mengurusnya. Ariel tampak sangat khawatir. Apa? Kenapa Iris mau menjual Elegante tanpa alasan? Leon terkejut mendengar berita itu. Yang Group tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan. Dia ingin menjual Elegante untuk membantu mengatasinya. Ariel menjelaskan secara singkat. Jadi itu yang terjadi. Leon langsung mengerti. Dia sudah mendengar tentang situasi keuangan Yang Group dari Cynthia. Tidak aneh bagi Iris untuk menjual Elegante jika memang begitu. Hanya saja Elegante berjalan sangat baik akhir-akhir ini. Jika tidak ada hal buruk yang terjadi, perusahaan akan menghasilkan setidaknya 100 atau 200 juta per tahun, dan akan terus meningkat. Bukankah penjualan Iris terhadap Elegante sama saja dengan membunuh angsa emas? Leon mengerutkan kening. Ketika dia bekerja di Elegante, klien-klien terbesar perusahaan itu diamankan olehnya, dan dialah yang mengembangkan kosmetik kelas atas mereka. Bukan hanya Iris yang bekerja keras untuk Elegante. Dia juga pasti mencurahkan banyak darah, keringat, dan air mata. Sekalipun dia sudah meninggalkan Elegante, dia tidak ingin Iris menjualnya. Bab 764. Aku tahu itu juga pilihan yang buruk. Saya sudah mencoba menasihatinya berkali-kali kemarin, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Dia bersikeras menjual Elegante. Tidak ada yang saya katakan berhasil. Ariel tampak sangat frustrasi. Suasana hati Leon memburuk. Dia tahu bahwa kelompok muda telah jatuh ke level itu terutama karena tetua muda jatuh sakit. Namun, Iris lebih suka menjual Elegante daripada memintanya menyembuhkan Elder Yang. Jelas sekali bagaimana perasaannya. Leon, meskipun kamu sudah putus dengan Iris, kamu masih pacarnya sebelumnya. Kalian berdua punya perasaan satu sama lain. Aku harap kamu bisa memberi Iris beberapa saran. Mungkin dia akan berubah pikiran. Ariel mengungkapkan alasan dia datang, penuh harap. Tidak mungkin. Kau sahabatnya, tapi bahkan kau tidak bisa mempengaruhinya. Apa yang bisa dilakukan mantan pacar sepertiku? Kata Leon. Itu belum tentu benar. Sejak Iris putus denganmu, dia jadi sangat sedih. Dia akhir-akhir ini sangat putus asa dan sengsara sekaligus sangat menderita. Aku tahu dia masih menyukaimu. Selama kamu muncul, dia akan mendengarkanmu, kata Ariel tergesa-gesa. Dia seperti saudara perempuan bagi Iris. Mereka berdua bekerja bersama setiap hari. Dia mengenal Iris lebih dari siapapun. Dia yakin bahwa Iris masih sangat mencintai Leon. Ariel, jangan bercanda. Aku mungkin sudah menjadi orang asing di hatinya. Bagaimana mungkin dia masih menyukaiku? Leon tersenyum sedih. Ia harus menahan rasa getir di hatinya. Iris telah memutuskan untuk menjual Elegante daripada berbicara dengannya dan bahkan tidak bersedia menemuinya. Kalau dia tidak salah, Iris pasti berencana untuk benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Tidak mungkin dia masih punya perasaan padanya. Dia memiliki kesadaran diri. Tidak, bukan itu. Dengarkan aku, Iris, sungguh. Ariel ingin membantu Iris menjelaskan berbagai hal, tetapi Leon menghentikannya sebelum ia sempat menyelesaikan penjelasannya. Ariel, jangan bicara lagi. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Leon menggelengkan kepalanya. Meskipun Iris adalah satu-satunya wanita yang dicintai Leon, dia tidak akan terobsesi dengan Iris dan tidak ingin mengikuti setiap gerakannya. Karena Iris sudah berencana memutuskan hubungan dengannya, dia tidak akan memohon pada Iris. Itu masalah kebanggaan. Tapi, kamu sudah memberikan begitu banyak hal untuk Elegante sebelum ini. Kamu telah memainkan peran besar dalam membuat Elegante mencapai keadaannya saat ini. Apakah kamu benar-benar akan hanya melihat kerja kerasmu dijual? Kata Ariel. Leon terdiam. Ariel benar. Dia benar-benar telah memberikan banyak hal kepada Elegante. Yang terpenting, ada banyak kenangan indah di dalamnya. Dia tidak tega melihat Iris menjual perusahaannya. Ariel, jangan khawatir. Aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan ini,
Leon menghela napas dan berkata, "Bagaimana kamu akan melakukannya?" Ariel penasaran. Dia sengaja mengundang Leon dengan harapan Leon akan membantu berbicara dengan Iris. Selain itu, dia tidak tahu cara lain agar Leon bisa membantu. Bab 765. Bisa saja, aku berencana membeli Elegante, kata Leon setelah ragu-ragu sejenak. Walaupun dia bersikap seolah-olah dia tidak peduli pada Iris, dia sebenarnya masih sangat mengkhawatirkannya. Karena Iris tidak mau menemuinya, dia harus mencari cara untuk membeli Elegante Group untuk membantu Iris. Itulah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk wanita yang dicintainya saat itu. Tidak peduli bagaimana Iris dan keluarga yang memperlakukannya sebelumnya, dia hanya ingin memastikan dia tidak menyesal. Apa? Jangan bercanda. Harga pasar Elegante bisa mencapai 650 juta. Bagaimana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Ariel terkejut, tidak mempercayai telinganya. Itu, aku tidak bisa memberimu jawaban yang jelas saat ini, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin, kata Leon dengan agak canggung. Nilai pasar Shinshin Group saat itu antara 650 hingga 780 juta, tetapi dibagi antara dia dan Cynthia. Bahkan jika dia menjual semua sahamnya, dia tidak akan bisa membeli Elegante. Dia perlu membicarakan banyak hal dengan Cynthia sebelum bisa mengambil keputusan. Oh, kukira kau benar-benar punya cara untuk melakukannya. Jadi kau hanya membual untuk menghiburku. Ariel tampak sangat kecewa. Dia benar-benar berharap bahwa Leon akan mampu membeli Elegante sehingga perusahaannya tidak jatuh ke tangan orang lain. Sayangnya, dia tahu latar belakang Leon. Dia adalah anak yatim piatu tak berdaya yang baru saja diusir dari Elegante belum lama ini. Dia merasa Leon mungkin tidak akan mampu mengeluarkan beberapa ratus ribu, apalagi jumlah yang sebesar itu. Kedengarannya tidak mungkin sama sekali. Wah, pada saat itu, suara yang jelas terdengar. Tidak jauh dari Ariel dan Leon, seorang karyawan muda secara tidak sengaja menabrak seorang pelanggan di sebelahnya dengan secangkir kopi di tangan. Kopi pun langsung terciprat kemana-mana, bahkan ada yang mengenai baju si pelanggan. Gelas itu pun jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Leon menoleh dan tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Pelanggan yang dimaksud adalah wanita yang ditemuinya di luar kafe. Saat itu, ada seorang pria berusia sekitar 30 tahun duduk di depan wanita sombong itu. Mereka berdua tampak seperti sepasang kekasih. Maafkan aku. Karyawan itu panik dan segera meminta maaf kepada wanita sombong itu. Karyawan itu masih cukup muda, baru berusia sekitar 20 tahun. Dia tampak cantik dan awet muda dan mungkin merupakan pekerja paruh waktu di salah satu universitas di dekat situ. Memukul, wanita itu murka dan menamparkan gadis itu. Kamu buta. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu cara menyajikan kopi dengan benar. Wanita itu memarahi. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Kau tiba-tiba berbalik dan menabrakku. Itu sebabnya kopi itu. Mata gadis itu memerah saat dia memegangi wajahnya. Kamu bahkan tidak bisa minum secangkir kopi, dan sekarang kamu menyalahkanku. Wanita sombong itu semakin marah. Dia menunjuk ke arah karyawan itu dan mengumpat, "Bajingan, kau tahu berapa harga pakaian ini? Harganya lebih dari $10.000. Jika kamu tidak bernilai sebanyak itu." Apa? Lebih dari 10.000? Karyawan itu terkejut dengan harganya. Dasar bodoh. Kau merusak bajuku, jadi bayar saja sekarang, kata wanita sombong itu dengan marah, sambil mengumpat dalam hati bahwa ia benar-benar tidak beruntung hari itu. Bab 766. Dia pertama kali bertabrakan dengan seorang idiot di luar kafe yang hampir menabrak mobilnya, dan kemudian orang malang itu menumpahkan kopi padanya. Aku tidak punya uang. Karyawan itu memucat, tidak tahu harus berbuat apa. Itu masalahmu sendiri. Aku tidak peduli bagaimana caramu melakukannya, tetapi kamu harus membayar kembali kerugianku hari ini. Aku tidak akan menerima apapun yang kurang dari itu, kata wanita sombong itu. Tapi, kamu yang menabrakku, kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkanku. Karyawan itu panik hingga hampir menangis. Kamu masih mencoba memutarbalikkan fakta. Wanita sombong itu geram sambil menamparnya lagi.
Leon benar-benar tercengang dengan semua yang terjadi. Sebelum dia bisa melakukan apapun, sesosok tubuh berjalan melewatinya. Ariel sudah mulai berjalan mendekat. Karena semuanya pada awalnya terjadi di belakang Leon, dia tidak melihat apa yang terjadi dan tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Namun, Ariel sudah berhadapan dengan wanita sombong itu. Dia melihat dengan jelas bahwa wanita itu adalah orang yang menabrak karyawan itu. Ariel mengulurkan tangan dan meraih tangan wanita itu hingga dia berhasil mendaratkan tamparan lagi. Bisakah kamu lebih masuk akal? Aku melihat semuanya dengan jelas tadi. Kamu yang menabraknya. Dia sudah ditampar sekali dan sudah meminta maaf. Kamu benar-benar melewati batas dengan memaksakan masalah seperti itu. Kata Ariel dengan tidak senang. Sebenarnya, cukup banyak orang di kafe itu yang melihat bahwa wanita sombong itu adalah orang yang mendorong karyawan itu. Hanya saja wanita sombong itu berpakaian terlalu bagus dan tidak tampak seperti orang biasa. Jadi, semua orang memutuskan untuk mengabaikannya agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi diri mereka sendiri. Namun, Ariel berbeda. Ia memiliki kepribadian yang berapi-api dan rasa keadilan yang kuat. Hanya saja, ia berani berbicara demi kepentingan karyawan tersebut. Siapa kau berani mencoba memberiku pelajaran? Minggir, teriak wanita sombong itu. Ia sudah terbiasa melakukan segala hal sesuka hatinya, dan Ariel jauh lebih cantik darinya, hal itu menyulut kecemburuannya. Dia menamparkan tepat ke arah Ariel. Kamu, Ariel sangat marah. Dia bukan tipe orang yang akan membiarkan orang lain melakukan apapun yang mereka inginkan padanya. Dia menghindari tamparan wanita sombong itu dan membalasnya dengan tamparan. Memukul, suara yang jelas terdengar. Wanita sombong itu tidak berdaya saat dia ditampar. Dasar bajingan, beraninya kau memukulku. Aku akan menyerangmu. Itu, wanita sombong itu menjadi gila saat dia mulai mencakar rambut dan wajah Ariel. Ariel sangat cepat dan dia menendang wanita itu ke lantai. Wanita itu telah kalah dari Ariel 2 kali, jadi dia menyadari bahwa dia bukan tandingan Ariel. Setelah itu, dia berteriak pada pemuda di sebelahnya dengan frustrasi, Wilfred Jaffner, apa yang kamu lihat? Dia memukulku. Cepat dan beri dia pelajaran. Segala sesuatu terjadi terlalu cepat dan lelaki itu benar-benar tercengang. Ia baru bereaksi saat wanita sombong itu berteriak, dan tanpa berpikir panjang, ia langsung melayangkan tamparan ke arah Ariel. Pada akhirnya, Ariel tetaplah seorang gadis, dan dia lebih dari mampu menghadapi wanita jalang itu. Namun, Wilfred adalah seorang pemuda berbadan tegap. Dia bukan tandingan Wilfred dan hanya bisa pasrah saat tamparan itu dilayangkan padanya. Tepat pada saat itu, sebuah tangan besar muncul di depan Ariel, meraih pergelangan tangan Wilfred. Leon. Ariel sangat gembira saat melihat bahwa itu adalah Leon. Bab 767. Sejak mengenal Leon, mereka berdua telah melalui banyak hal. Dia tahu bahwa seni bela diri Leon cukup bagus. Dia adalah tipe pria favoritnya, seorang pahlawan yang kuat. Dengan Leon di sisinya, dia merasa aman. Bocah, siapa kau? Lepaskan aku. Wilfred menatap Leon dengan kaget dan marah. Setelah itu, ia menarik lengannya ke belakang, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Leon. Namun, cengkeraman Leon sangat kuat. Rasanya seperti Leon akan menghancurkan lengannya. Tidak peduli seberapa keras dia menarik, dia tidak bisa lepas dari cengkeraman Leon. Itu kamu. Wanita sombong itu bangkit dari tanah, langsung mengenali Leon. Maisie, kau kenal orang ini? Siapa dia? Wilfred terkejut. Ia menatap Leon sebelum menatap wanita itu dengan ragu. Aku tidak mengenalnya. Dia hanya orang bodoh yang mengendarai sepeda motor. Dia hampir menabrakku di luar kafe. Kata Maisie dengan nada meremehkan. Jadi dia bajingan yang tidak berguna. Gerutu Wilfred. Mobil mewah ada di mana-mana di masyarakat, dan sepeda motor pada dasarnya tidak pernah digunakan lagi. Di matanya, setiap orang kaya dan berkuasa akan mengendarai mobil sport mewah. Sepeda motor hanya untuk orang miskin. Bagaimana mungkin dia mau peduli dengan seorang dusun yang malang dan tak berdaya? Berat, aku peringatkan kau, lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wilfred menatap Leon, mengancamnya.
Bagaimana jika aku menolak? Kata Leon dengan tenang. Anda, Wilfred sangat marah. Dia baru saja hendak berteriak ketika terdengar langkah kaki. Seorang pria parubaya berjas berusia sekitar 50 tahun masuk bersama beberapa pengawal. Bos sudah datang. Beberapa pelanggan langsung tahu siapa pria parubaya itu. Dia adalah pemilik kafe. Ketika pemiliknya muncul, Leon mengejek dan membiarkan Wilfred pergi. Tuan Muda Jaffner, Nona Town, Anda sudah di sini. Maaf tidak menyambut Anda. Pemiliknya jelas mengenal Wilfred dan Maisie dan tampaknya sangat ramah terhadap mereka. Dari apa yang diketahuinya, Wilfred adalah pewaris Acme Corp, jadi dia adalah orang penting. Sementara itu, Maisie adalah kekasih Wilfred. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa tersinggung jika hanya seorang pemilik kafe seperti dia. Tuan Grover, Anda datang di waktu yang tepat. Karyawan Anda menumpahkan kopi ke seluruh pakaian pacar saya. Terserah Anda bagaimana Anda ingin menghadapinya. Kata Wilfred dengan bangga. Tuan Muda Jaffner, jangan khawatir, saya akan memastikan untuk memberi Anda jawaban yang memuaskan. Dia mencoba menjilat Wilfred sambil menatap karyawan perempuan itu. Ekspresinya menjadi gelap saat dia berteriak, Shirley, apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak bisa menyajikan kopi dengan benar. Kamu dipecat. Kamu juga harus membayar Nona Town untuk pakaiannya. Pak, saya tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba dia menabrak saya dan menumpahkan kopi. Shirley merasa cemas dan frustrasi. Ia mulai menangis. Ariel sangat marah dan berteriak, apa yang salah denganmu? Kamu bahkan tidak mau repot-repot mencari tahu kebenarannya sebelum memutuskan untuk menyalahkan karyawanmu. Apakah kamu pemiliknya di sini? Siapa kamu? Aku bisa berurusan dengan karyawanku sendiri sesuai keinginanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Grover menatap Ariel sebelum dia langsung merasa heran dan berhenti berbicara. Benar sekali. Apakah kamu buta? Bab 768. Pakaianku sudah rusak, apa yang harus dibicarakan? Maisie mencibir. Itu belum tentu benar. Kita akan tahu siapa yang salah setelah melihat rekaman CCTV. Leon menunjuk ke kamera di atas, tidak senang dengan cara pemiliknya melakukan hal yang sama. Ekspresi Maisie tiba-tiba menjadi gelap. Grover jelas tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi itu. Jelas bahwa Maisie mungkin telah menjatuhkan Shirley. Namun, Wilfred dan Maisie bukanlah orang yang bisa dia sakiti. Dia segera mengambil keputusan. Kameranya rusak. Kita tidak bisa melihat rekamannya. Grover menepisnya dan berkata dengan tidak sabar. Benarkah? Benar-benar hancur di saat yang tepat. Ariel mengejek. Jangan buang-buang waktu. Di mana para penjaga? Tangkap mereka bertiga. Mereka semua bekerja sama. Bajingan itu bahkan baru saja menamparku. Pastikan kalian semua memberi mereka pelajaran. Hajar mereka sampai aku puas. Maisie memerintah. Grover ragu sejenak sebelum mengangguk, mengizinkannya. Setelah itu, keempat penjaga berjalan maju, mengelilingi Leon dan Ariel. Terima kasih, kalian berdua. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Sebaiknya kalian pergi saja. Aku tidak ingin menyeret kalian berdua ke bawah. Shirley sangat ketakutan saat dia menatap Leon dan Ariel dengan khawatir. Jangan khawatir. Mereka hanya beberapa penjaga. Mereka bukan apa-apa bagiku. Leon tersenyum dan berkata. Ariel pernah melihat seni bela diri Leon sebelumnya. Ia tahu bahwa Leon sangat ahli dan tidak khawatir. Bocah, kau benar-benar pintar bicara. Hajar dia dengan benar. Pastikan dia tahu tempatnya. Wilfred melambai dan berkata dengan dingin. Keempat penjaga itu sudah marah karena Leon meremehkan mereka. Mereka tidak ingin menyerang Ariel dan Shirley, tetapi mereka langsung menyerang Leon. Semua pengawalku adalah pensiunan tentara. Bocah bodoh ini benar-benar idiot karena menantang mereka seperti itu. Kata Grover dengan nada menghina. Dia menatap Leon seperti orang idiot. Benar sekali. Beraninya mereka melawanku. Aku akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Kata Maisie dengan nada berbisa. Dia sudah bisa membayangkan dirinya menginjak-injak Leon dan Ariel. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat mereka merasa pasti akan menang, Leon melancarkan aksinya.
Dia melancarkan beberapa serangan berturut-turut dan para pengawal terbang kemana-mana. Setelah itu, mereka semua jatuh ke tanah, kehilangan kemampuan untuk melawan. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua orang tercengang melihat pemandangan itu, mengucek mata karena tak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Leon, yang terlihat lebih kurus, berhasil mengalahkan 4 penjaga berotot dalam hitungan detik. Sungguh tidak dapat dipercaya. Wilfred dan Daisy, khususnya, mulai mundur beberapa langkah, menatap pemandangan itu dengan ketakutan. Meskipun begitu, Wildred tetap merupakan pewaris Acme Corp. Ia segera menenangkan diri. Bocah, tidak heran kau begitu sombong, jadi kau seorang seniman bela diri. Namun, uang dan kekuasaan adalah satu-satunya yang penting di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu tidak akan mampu berbuat apa-apa menghadapi kekayaanku. Wilfred mencibir. Itu benar. Bab 769. Berat, kau tahu siapa Tuan Muda Jaffner? Dia pewaris Acme Corp. Beraninya sampah sepertimu mencoba melawannya. Grover akhirnya bereaksi juga. Tiba-tiba semua orang mulai berbicara satu sama lain, jadi orang itu adalah pewaris Acme Corp. Acme Corp adalah salah satu perusahaan terbesar di antara keluarga kelas 2 di Springfield City. Mereka kaya dan berkuasa. Mereka bukan orang yang bisa disakiti siapapun. Benar sekali. Orang ini benar-benar menyinggung Wilfred. Dia sudah tamat. Semua orang saling bicara, dan beberapa di antara mereka menatap Leon dengan tatapan kasihan dan simpati. Ada juga banyak orang yang bersyukur karena tidak terburu-buru maju lebih awal. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap Wilfred. Perusahaan Acme. Leon terkejut, merasa nama itu terdengar familiar. Setelah memikirkannya, ia segera mengingat nama itu. Janice dan Ava adalah mantan karyawan di Acme Corp. Dia baru saja bertemu dengan pimpinan Acme Corp, Jaffner, 2 hari yang lalu. Dia bahkan telah memberi pria itu pelajaran. Karena Wilfred adalah pewarisnya, Wilfred pastilah putra orang itu. Melihat Leon terdiam, Wilfred mengira Leon takut dengan latar belakangnya. Tiba-tiba dia bersikap jauh lebih arogan. Apa? Kamu takut sekarang? Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tahu tempatmu, berlututlah dan mohon ampun. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Jika tidak, aku akan memastikan untuk menguburmu hidup-hidup. Wilfred mencibir. Sayang, bukan cuma dia. Ada juga bajingan di sebelahnya. Dia baru saja menamparkan dan menendangku. Kau tidak bisa melepaskannya begitu saja. Maisie menunjuk Ariel dengan ekspresi senang di wajahnya. Ya, aku tahu. Wilfred memandang Ariel dengan takjub. Dia tidak memperhatikan Ariel dengan saksama selama ini. Setelah diamati lebih dekat, Ariel sebenarnya sangat cantik. Baik dari penampilan maupun bentuk tubuhnya, Ariel jauh lebih baik daripada Maisie. Tiba-tiba, ia mulai memiliki pikiran-pikiran jahat di kepalanya. Bocah, kalau sudah minta maaf, kau bisa tersesat. Tapi, pastikan gadis ini tetap tinggal. Wilfred berbicara dengan sangat arogan seolah-olah dia telah mengalahkan Leon. Berani sekali kau. Ekspresi Leon berubah dingin. Dia seorang pria. Dia benar-benar mengerti apa yang dipikirkan Wilfred. Hal itu langsung membuatnya marah. Dia berlari ke depan dan menendang perut Wilfred, membuat Wilfred terpental ke meja di belakangnya. Meja dan beberapa cangkir pecah. Semua orang terdiam saat itu. Orang itu benar-benar menyerang Tuan Muda Jaffner. Apakah dia gila? Benar, keluarga Jaffner kaya dan berkuasa. Mereka bisa membunuhnya dengan mudah. Apakah dia ingin bunuh diri? Semua orang tercengang dan menatap Leon dengan tak percaya. Leon sudah tahu siapa Wilfred, tetapi dia tetap menyerang Wilfred. Apakah Leon tidak ingin bunuh diri? Pada saat yang sama, Wilfred perlahan merangkak dengan bantuan Grover. Dia menatap Leon dengan ganas sambil menggertakkan giginya. Bocah, kau punya nyali. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bab 770. Sambil berkata demikian, Wilfred mengeluarkan teleponnya untuk melakukan beberapa panggilan. Omong kosong. Ekspresi Ariel berubah saat melihatnya. Acme Group cukup terkenal di dunia bisnis.
Dia pernah mendengar tentang mereka sebelumnya dan tahu bahwa mereka tidak boleh diganggu. Meskipun keluarganya merupakan keluarga perajin terkemuka, kekayaan mereka sangat kecil dibandingkan dengan Acme Group. Adapun Leon, dia tahu bahwa Leon menguasai ilmu bela diri, tetapi dia juga tahu bahwa Leon hanyalah seorang yatim piatu tanpa apapun. Baik dia maupun Leon tidak memiliki kemampuan untuk melawan Acme Corp. Leon, ayo kita pergi. Ariel menarik lengan Leon, ingin pergi sebelum anak buah Wilfred tiba. Dengan begitu, mereka mungkin bisa menghindari balas dendam Wilfred. Mengapa kita harus pergi? Leon menganggapnya aneh. Karena mereka memutuskan untuk membantu, dia akan menyelesaikan semuanya. Karyawan perempuan itu masih di sana. Dia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Leon, mungkin kamu tidak tahu ini, tapi Acme Corp kaya dan berkuasa. Kita tidak mampu melawan mereka. Kita harus cepat-cepat pergi. Nona Shirley, ikutlah dengan kami. Kalau kita tidak pergi sekarang, kita akan tamat sebelum bala bantuan mereka tiba. Kata Ariel dengan cemas. Biarkan mereka datang. Ariel, jangan khawatir. Ini hanya Acme Corp. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Kata Leon sambil tersenyum. Baiklah, berhentilah mencoba menyombongkan diri. Apa kau pikir aku tidak tahu apapun tentangmu? Ariel melotot ke arah Leon. Setelah itu, dia tidak mengatakan apapun lagi sambil mencoba menarik Leon dan Shirley dengan masing-masing satu tangan. Kau mau pergi? Sudah terlambat. Wilfred mencibir ketika dia melihat Ariel mencoba pergi bersama Leon. Saat dia berkata demikian, 4 pria bersetelan jas bergegas masuk ke kafe. Keempat pria itu adalah pengawal Wilfred. Mereka telah menunggu di dalam mobil di luar. Saat Wilfred menelepon, mereka langsung bergegas menghampiri. Sial, mereka sudah ada di sini. Wajah Ariel memucat karena hatinya hancur. Dia tidak pernah menyangka anak buah Wilfred akan datang secepat itu. Tidak mungkin bagi Leon dan dirinya untuk melarikan diri. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Leon sama sekali tidak berencana untuk melarikan diri. Paling tidak, Wilfred tidak mampu membuatnya melarikan diri. Orang ini sudah mati sekarang. Benar sekali. Kalau saja dia meminta maaf lebih awal, dia mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Lihatlah sekarang. Dia benar-benar menyerang Wilfred. Bahkan jika Wilfred tidak membunuhnya, setidaknya dia akan lumpuh. Semua orang menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka menatap Leon dengan simpati sementara yang lain menikmati pertunjukan, merasa bahwa Leon adalah orang bodoh yang ingin bunuh diri. Tuan Fred, orang ini memukulku. Wilfred menunjuk Leon sambil memerintahkan pemimpinnya, cepat, beri dia pelajaran. Lumpuhkan kakinya dan berikan dia makanan untuk anjing. Beberapa pengawal adalah ahli bela diri yang dipilih langsung oleh ayahnya. Mereka dapat melawan 10 orang tanpa masalah. Pemimpinnya sangat kuat. Wilfred merasa akan sangat mudah bagi mereka untuk mengalahkan Leon.